abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mari tiada henti-hentinya kita untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi waktu perpanjangan umur, sehat walafiat, sehat iman kita. Dengan sehat kedua-duanya itu kita mampu melaksanakan panggilan Allah, yaitu sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan rahmat dari Allah SWT sebagai balasan ketaatannya kepada Allah SWT. Amin. Kultum pada siang hari ini saya akan menyampaikan mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan nomor hadis 466 halaman 322. Rasulullah SAW bersabda, hadis Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya hadis tersebut, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Seorang laki-laki yang Allah beri Al-Quran dan membacanya sepanjang malam dan siang, dan seorang laki-laki yang Allah beri harta dan membelanjakannya di jalan Allah sepanjang malam dan sepanjang siang. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, iri dalam bentuk apapun itu dilarang dalam syariat Islam. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa ada dua hal kita boleh iri. Iri yang pertama sesuai dengan hadis tadi, iri kepada orang yang selalu baca Al-Quran baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Nah, ini mungkin hanya bisa dilakukan di pondok-pondok pesantren. Kalau menurut zahir hadis ini kan siang dan malam, sepanjang malam dan siang. Kalau kita yang kerja, ya mungkin barangkali belum mampu untuk melaksanakannya. Tetapi paling tidak hadis ini memberi motivasi kepada kita. Bagi bapak ibu yang memang biasa membaca Al-Quran, teruskanlah, langgengkanlah, walaupun hanya beberapa halaman, atau syukur satu malam khatam satu juz, itu sudah luar biasa. Tapi yang penting jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Jadi iri di sini iri dalam hal ibadah, bukan iri dalam bentuk duniawi. Karena kalau iri terhadap urusan duniawi, apalagi rezeki, itu kita tidak boleh. Kenapa? Rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ini ada 7 ayat, masing-masing berbeda surat, yang menjelaskan bahwa Allah itu melebihkan rezeki bagi hambanya yang dikehendaki dan membatasi. Nah, jadi ini kedua-duanya untuk menguji kepada umat manusia. Tapi kalau iri tentang ibadah, kita perlu
Kenapa kalau orang itu selalu sholat berjamaah kok kita tidak bisa? Kenapa orang itu selalu membaca Al-Quran, kenapa kita tidak? Nah ini. Kemudian yang kedua, iri terhadap orang yang oleh Allah diberi harta, dan harta itu dimanfaatkan, diinfakkan untuk kepentingan agama atau yang lain. Tentunya ini orang yang agnia atau mampu, paling tidak non sewa wedwi niku infak saikhlasi. Paling boten 1 minggu sekali hari Jumat. Nggih, dengan Jumatan ini yang bapak-bapak ada kotak keliling itu jangan dilewati. Nah ini, jadi kita boleh iri terhadap orang yang banyak duit, dan duitnya itu memang bukan untuk dirinya sendiri, untuk membantu orang lain. Ya kalau kita dikatakan untuk bisa infak setiap siang dan malam mungkin belum mampu, tapi paling tidak kita seminggu berapa kali gitu infak ataupun sedekah. Nah ini kita boleh iri. Ada tambahan satu, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada hadisnya sama Bukhari Muslim. Di sini katakan warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allamuha. Dan orang yang Allah beri hikmah lalu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 467. Nah jadi ada 3, Bapak Ibu, kita boleh iri. Iri yang pertama terhadap orang yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang rajin infak atau sedekah. Yang ketiga, kita boleh iri kepada orang yang Allah diberi hikmah, yaitu ilmu. Dan ilmu itu dimanfaatkan untuk berdakwah, untuk dakwah diri sendiri dan dakwah keluarga dan terhadap masyarakat. Hikmah di sini dalam surat Luqman. Luqman itu hamba Allah yang tidak kuliah di perguruan tinggi tapi sukses memberikan pendidikan keluarganya. Diberi hikmah, Pak. Bukan S1, bukan S2, bukan S3, tetapi mampu luar biasa. Nah tentunya di sini banyak ilmu, tentunya kuliah nih, nuntut ilmu dulu. Nah jadi inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada 3, kita boleh iri, tapi iri dalam hal yang positif. Kenapa kalau orang itu rajin ibadah kok kita tidak? Misalkan ini kita boleh iri, tapi iri yang negatif dilarang, tidak boleh. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya. Ini sebagai motivasi mendorong kita dengan yang sudah biasa membaca Al-Quran, masuk masjid, buka HP atau mungkin langsung Al-Quran. Terlebih lagi di malam Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi, itu kita baca. Kenapa kalau mereka bisa kita tidak bisa? Biar tidak rugi nanti. Nah, demikian kurang lebihnya, saya maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampun kepada saya. Saya doakan semua Bapak Ibu selalu sehat walafiat, oleh Allah diberi umur yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.